Hari ini kita ngobrol bersama Jo. Terima kasih udah mampir lagi ke sini. Terima kasih udah diundang lagi. Teman-teman lu mampir ke sini semua tuh. Udah ada Brevi, udah ada TP, kemarin sama Gary, sekarang lu main lagi ke sini. Kemarin tuh pas gua ngobrol sama Brevi, gua ngomongin gua nonton roasting si Reza Arab kan. Oh, yang di Lidola. Terus lo duduk di belakang. Iya, kan? main belakang tuh. Terus kemarin lagi gue abis kumpul founder stand up Oke. di rumah gue. Kita kumpul, si Panji WhatsApp gue bilang, kita kumpul-kumpul yuk, nggak usah ada agenda aja, Oke. emang nongkrong-nongkrong aja. Ya udah kita main board game. Terus dia nanya, kemarin lo nonton ya itu roasting Reza Arab ada Lidola? Iya gue nonton. Siapa yang paling bagus menurut lo? Dia bilang gitu. Menurut gue pribadi ya, bagus itu gue menilai dari di luar ekspektasi gue. Oke. Kalau gue nilainya itu, yang gue nggak nyangka banget ternyata keren banget gitu. Yuka sih bro kalau gue bro. Sama Yuka. Kok bisa ya dia ya? Nggak tahu sih, soalnya kalau dari dulu kan memang dia suka nontonin stand up juga. Oke. Dia ngikutin stand up banget lah sama Nico berdua. Heeh. Sama pas nonton tuh gue juga lumayan kaget kalau Yuka. Oke. Maksudnya bisa, karena kan sebelum-sebelumnya kan gue ngeliatin proses dia di mana dia deg-degannya, terus dia kan PR terbesar dia kan adalah nervous ya. Jadi beberapa kali dia tuh kalau nervous tuh ngeblank. Oke, itu maksudnya lo ngelihat dia ngeblank tuh kalau lagi kerjaan lain atau pas lagi Iya, latihan? kalau lagi kerjaan lain atau misalnya lagi ngapain, dia Ngeblank. kalau nervous terus kalau overthinking tuh resultnya pasti selalu ngeblank. Ngeblank dia gimana? Dia terbata-bata atau bengkong diem gitu aja? Bisa terbata-bata juga, tapi most likely tuh dia tuh gampang tilted orangnya. Oh. Jadi kalau misalnya kira-kira dia lagi nervous, lagi ngetilt, udah tuh buyar semua. Jadi dari kemarin tuh dia tuh beberapa kali nanya. Nah kalau gue bilang yuk, gue nggak mau liat materi biar gue jadi surprise aja. Kan dia kan setiap kali open mic kan ada recordan itu. Iya ada rekaman. Ya ada rekamannya, dia nge-share. Tapi gue bilang gue mau lihat yang lain, tapi khusus lo sama Niko gue nggak mau lihat biar surprise. Terus titipan gue, yang penting lu jangan nervous. Susah sih sebenarnya ya, karena kan orang nonton stand up kan itu rame, tapi semua orang tuh diem kan. Gue bilang lu PR sih kata gue. 800 orang kalau Iya nggak salah. 800-900an kayaknya ya. Gila sih. Terus pas paling kaget Yuka, karena awalnya gue ini tanpa ya membanding-bandingkan ya. Kalau Niko gue udah pede kayak dia kan basic MC. Yuka nggak ada yang basic MC, kayaknya agak PR nih soal deliverynya. Oh bahkan dia nggak nge-MC Yuka? Iya dia nggak MC. Beberapa kali doang itu juga bareng sama Niko kan. Oke. Terus yang bikin luar ekspektasi ya dia deliverynya bisa oke banget gitu. Bagus bro. Gue kaget tapi bagus banget itu. Terus gue ngeliat, karena gue habis nonton dia kan gue jadi ngomongin dia. Nah sebagaimana lazimnya handphone kan tiba-tiba dia semua keluar di Iya. di mana-mana tuh. Gue ngeliat ada yang lewat-lewat tuh kayak dia latihan, foto dia latihan di Comika. Gue menganggap dia tuh serius gitu ngerjainnya. Iya, Jadi serius dia banget. dikasih tugas dan dia serius. Nah gue senengnya gitu, gue ngeliat dia. Oh berarti dia tidak menganggap ini sebagai sebuah hal yang Ya ya udahlah udahlah, gitu gitu ya. kan. Tapi emang beneran serius karena gue ngeliat dia latihan, dia ngirim materinya buat orang nonton gitu. Awalnya memang kalian tahu dia punya potensi itu, atau dia ngajuin diri sih buat jadi roaster? Karena kan kalau di kita bersembilan kan sebenarnya kan dia yang paling sering nonton stand up sama Niko. Yang kedua juga kayaknya di antara kita bersembilan dia yang paling hobi baca. Oke. Iya kan? Untuk hobi membaca dia yang paling sering lah dibanding kita berlapan yang lainnya. Kalian taunya dari dia sering baca buku di depan kalian atau? Kalau gua beberapa kali memang ini bang, memang kan sebelum maraton kan temenan. Dia tuh suka kadang di streamnya dulu banget streamnya itu dia bisa nge-review buku di stream dia, e-book gitu loh. Oke. E-book tentang sejarah atau apa. Wah. Terus beberapa kali dia up to date banget tuh soal kayak pengetahuan umum gitu. Yang kayak misalnya yang ya kayak lagi negara mana lagi ngapain gitu. Oke. Terus jadi wawasannya luas lah. Iya wawasannya luas pertama. Terus kan beberapa kali kita maraton, kalau bercanda sama dia kan ada aja kan diksi-diksi unik yang mungkin kita udah lama nggak denger gitu. Oke. Contohnya apa sih? Aduh kalau Kayak 1000 diksi kan dia diledekinnya itu kan? ada aja gitu yang kayak kita nggak kepikiran Oke, gitu. oke. Jadi kayak kalau Brevi kan lebih ke celutukannya kan oke kan. Kalau dia tuh lebih kayak dia tuh kalau ngejokes tuh pasti ada setupnya gitu. Rapi lah gitu. Iya. Nah karena kalian melihat itu makanya pas Panji
nawarin buat bikin roasting langsung Yuka nih gitu. Gara-gara itu. Nah awalnya pas ditawarin ya roasting Arab gitu ya. Kan ada sebenarnya ini setahu gue ya, gue juga sebenarnya nggak tahu juga kan pemilihan membernya seperti apa. Tapi setahu gue terakhir itu dari manajer tuh Arab yang disuruh pilih 2 dari antara member ini. Gitu biar ada yang lain-lain juga kan yang di luar. Berarti roster kan ada yang dari luar, tapi mungkin dari Panji atau dari Arab minta ada yang dari internal juga. Nyari-nyari nih. Udah nih kayaknya Yuka sama si Niko nih dipilih lah. Diemban tugas itulah. Kaget juga tuh berarti sih waktu itu ya si Yuka ya. Yuka sebenarnya kaget banget karena gini awalnya memang sebenarnya ada nama gue bang. Ada lu ya. Sebenarnya nama gue. Ini menurut gue benar-benar aneh banget. Awalnya ditawarin sama manajer mau nggak nih Adil Idola yang Bang Panji, lu sama Niko. Gue bilang apaan sih? Respon pertama gue apaan sih gitu kan? Apaan sih, kenapa gue sih gitu? Iya, pertama gue nggak pede karena kan gue nggak pernah nulis. Gue nonton stand up tapi nggak sebegitu ngikutinnya. Gitu kan? Gue bilang. Akhirnya gue chat Yuka, Yuk ada gawean stand up, mau nggak lu? Terus dia bilang apaan? Itu yang Adil Idola. Aduh boleh lah. Gue bilang tenang lah kita rame-rame. Gue ngomong gitu kan. Lu jebak dia. Lu bilang rame-rame. Gue bilang rame-rame. Oke. Ya udah. Tapi sebelum itu gue bilang boleh nggak kalau ini tahu Yuka aja gitu. Yuka sama Niko lebih cocok. Lo bilang ke manajer. Akhirnya jadi Yuka Niko. Nah di luar itu yang bikin gue kaget lagi. H+ seminggu setelah posternya di up. Si Grace nanya gue. Kamu kayak Adil Idola nggak? Gue bilang pasti datang. Bantuin aku dong. Bantuin apaan? Bantuin kamu. Iya, aku ikutan soalnya. Bilang ya udah kalau nonton bareng dong. Ternyata dia masuk roster. Nah Grace terima roster ngiranya karena gue ambil juga. Dia nggak tahu kalau gue nggak ngambil. Dia nggak tahu kalau lo ngambil. Kan kalian pacaran kan seharusnya saling cerita. Tapi karena tahu asumsi aja. Saling asumsi. Ya dia ngambil, kaget dong dia pas tahu lo nggak ikut. Kepikiran tuh dia. Lo kenapa nggak nemenin aku pasti gitu ya? Iya. Terus gue bilang ya udahlah tenang aja lah. Terus ternyata kan konsepnya kan ngobrol aja kan. Jadi lebih tenang lah mungkin. Iya, mungkin konsepnya dibikin ngobrol aja tuh supaya beban nggak terlalu tinggi juga ya. Betul. Tapi asik juga kok itu. Yang ngobrol berdua, Ate juga bantuin kan. Masuk-masuk tuh dia. Oke. Nah, berarti dia latihan, setahu gue dia latihan 3 kali ya si Yuka ya? Iya, dia sempat latihan berapa kali lah itu? Open mic kayaknya 2 kali. Tapi konbutnya berkali-kali sih. Konbutnya berkali-kali gitu. Nah, gue ngerasa dia matang banget tuh karena dia tuh kayak nggak ngafal. Gue taunya dia nggak ngafal tuh karena pas si Arab ngerespon sesuatu dia nengok kan. Sekali ini aja giliran lu yang dengerin gue, berpecah. Kan artinya dia nggak either baca prompter atau ngafal doang, tapi dia merespon apa yang terjadi di sekitar kan. Tuh artinya kan dia enjoy di sana ya. Iya. Tapi dia pasti banyak dapat pujian tuh abis itu. Pasti. Di WA group gitu-gitu. Kalian pada bilang good job gitu dong. Gue bilang good job. Terus mereka jadi bercanda kan. Jadi bercanda. Yuka sama Niko saling kontak. Kontak WA diganti satu sama lain. Apa tuh? Yuka komika sama Niko komika. Gue bilang buset. Baru sekali loh. Tapi Niko juga bagus. Niko bagus juga. Cuman yang gue gak expect Yuka. Mau lanjut gak mereka? Akan latihan gak? Gue nanya kan gimana kalian gitu kan, maksudnya kan yang pertama kan orang nggak expect, yang kedua pasti kan orang nunggu yang kedua atau ketiga dan mungkin gitu kan. Apa roasting atau stand up mainnya dia? Ya, orang kan pasti penasaran stand up-nya kan. Kalau kemarin kan mungkin topiknya masih Arab gitu. Terus dari kemarin sih ngobrol-ngobrol mereka sih mungkin tertarik karena serius. Tertarik karena dari Niko yang ngomong sih deg-degannya kemarin, stresnya kemarin tuh pas di panggung katanya worth it. Jadi nagih kali mungkin ya. Bener. Emang tapi stand up tuh nagih bro. Nagih. Gue kalau nggak stand up gue stres gue. Bener-bener. Jadi tempat bermain jadinya. Iya kalau buat gue rilisnya itu sama kan kayak mungkin mirip-mirip sama streaming ya. Lo ngomong sesuatu orang langsung respon di komen. Jadi kalau kita ngomongnya salah mereka respon. Kalau ngomongnya seru mereka juga respon. Iya betul. Mungkin lo pernah ngerasain streaming seru.
terus komen jadi rame kan kita euforia juga kan. Iya, Misalnya lu nge-feel lah, streamingnya seru nih. Iya, iya. Tentu di komen juga pada ini. Nah stand up tuh juga kayak gitu. Oh gitu. Cuma dikali 100 karena lo langsung lihat Tatap muka tuh. orangnya gitu. Lo langsung lihat reaksinya dia. Kalau streaming kan teks kan. Iya. Kalau ini kan lo langsung lihat mukanya. Jadi kalau yang lo lakuin bener, dia langsung ngasih respon. Kayaknya tuh naginya di situ sih. Apalagi ini ya responnya ketawa ya. Ya kan ketawa itu kan nggak bisa dipaksa. Betul. Itu kan sukarela. Lo kalau ketawa kan sukarela. Jadi ada rasa senengnya di situ. Kalau menurut gue sih mending lo bikinin open mic gitu. Tapi Klen, maksudnya nggak harus semuanya naik. Iya, iya. Tapi kayak mungkin acaranya gitu ya. Acaranya nanti dia bisa latihan. Kemarin tuh gue ngobrol sama si Panji. Ji kayaknya nanti next time kalau ada orang yang mau jadi roaster tapi nggak pernah stand up atau nggak pernah tampil sebagai roastingan gitu, roaster gitu, mending lo bikin kayak open mic kecil 15-10 orang aja kan. Kalau gue kan latihan 10 sampai 15 orang. Oke. Karena mungkin kadang-kadang kayak misalnya Yuka baru mau latihan, begitu denger open mic kan udah keringet Udah dingin stres tuh, kan. kayak keringet dingin. Gue minggu depan open mic lagi, kita keringet dingin. Tapi kalau misalnya cuma 10-15 orang, ya ngetes gitu kan lebih bisa Pasti masuk lebih kali pede. gitu. Wah itu seru banget sih. Lo tertarik gak tapi? Sebenarnya ada ketertarikan. Cuman kayak aduh mikirinnya tuh keburu mau mual sendiri. Kebayang lagi. Keburu mual sendiri karena Kebayang. dari apa ya yang kemarin festival maraton aja itu gue bilang ya udahlah festival rame-rame nggak mungkin gue grogi. Iya. Ya kan kayak Hamin 1 gue tanya lo orang grogi nggak? Pada bilang grogi, gue bilang kenapa gue enggak ya? Gue nggak grogi, apakah memang gue sudah bisa itu di atas panggung gitu? Kan gue sulap sama Aloy ya, manggungnya gue sulap. Acara gue tuh 40 menit gue sulap sama Aloy. Lo sulap sama Aloy. Iya, 1 jam sebelum naik. Kan gue kalau grogi ini bang, Oke. batuk-batuk mual. Oke. Kalau grogi itu tanda gue grogi banget dah. Oke. Batuk terus semua. Itu hamin 1 jam, hamin 45 menit. Waduh gue deg-degan grogi mual-mual. Gue bilang ini gimana ya Loy gini. Itu alat sulap yang harusnya latihan 20 menit. 20 menit itu semuanya selesai tuh sulapnya. Itu setengah jam gue ulang 3 kali semua permainan. Artinya lo latihan di belakang maksudnya? Iya di 30 backstage gue menit. Oh, di backstage, ulang. Apa sih mainnya? Mainnya apa? Sulap-sulap ulang tahun bang. Sulap-sulap ulang tahun. Ulang tahun anak kecil. Oh iya. Iya. Tapi Apa? konsepnya ya udah kita sulap. Kalau misalnya gagal diketawain, kalau berhasil Aloy yang reveal magic tricknya. Oh, jadi lo caranya lucu-lucuan. Wah itu deg-degannya parah. Makanya pas mau ada roasting Adil Idola, gue mikir ini festival gue deg-degan. Apalagi ini Ada ratusan ini. orang, tapi ratusan orangnya tuh hening. Bayar lagi bro. Bayar lagi. Bayar buat ngeliat lo lucu. Terus berharap, kan ekspektasinya mau ketawa Iya bener. gitu. Kalau festival mungkin ya udahlah, mungkin masih grogi, masih ketutup. Orang-orang ya masih ketutup sahur, orang-orang mungkin masih teriakin nama Aloy lah, orang-orang mungkin lebih fokus ke apa namanya stage-nya kah. Iya. Ini diem semua duduk. Gue bilang, itu pertama kali gue datang ke venue, terus gue duduk di Adil Idola. Hal pertama yang gue bilang ke siapa ya kemarin ya? Oh ke Giri. Yuka kan sebelum Yuka kan Bang Ate ya? Sebelum UKT ya? Bukan Bang Ambon. Oh iya, Rizky Amon juga bagus tuh. Terus kan gue udah liat udah hening, gue bilang mati, ini Yuka sih mati gue Gue bilang juga mati. lagi gue kayak gimana nih Yuka nih? Aman gak nih? Gitu. Taunya Oh, pecah ternyata bro. aman. Bro. Gitu. Tapi Ate gila sih. Ya, jago Itu banget ya. gila sih. Lucu banget. Gue ngeliat Ate kayak buset nih orang mateng ya ampun-ampunan gitu. Tapi lu juga bisa ngerasain, lu bisa mengapresiasi betapa rapinya roastingan Ate juga. Oh, Lu memahami juga berarti ya? Menurut gue di luar Yuka, maksudnya kalau Yuka kan mungkin bisa gue bilang MVP malam itu karena orang nggak expect. Cuma kalau disuruh pilih semuanya ya pasti Bang Atel itu rapi banget. Rapi banget. Rapi banget, Gak ada jelas aja. itu orang. Rapi banget. Jago banget si Ate. Tapi memang gue berapa kali ngeliat Ate juga, dia kan nulis di kafe sambil ini. Maksudnya dia juga serius, orangnya juga serius ketika ngerjain yang kayak gitu-gitu gitu. Nah ini karena ngomongin si Yuka juga, tadi pagi kan mau ketemu lo nih, hari ini kan mau ketemu lo. Tadi pagi tuh gue lagi di rumah, lagi baca-baca buku segala macem. Lewat lagi Yuka di timeline gue. Dia ngelihat obrolan gue di Malaka sama Ferry Irwandi, sama si Chania. Soal apa bang? Gua mau pelihara koloni semut.
Gak apa-apa sih bang sebenarnya. Gak masalah sih. Nah, gue tuh pengen banget, sumpah Jot. Ya. Gue pengen melihara karena gue udah analisa nih, seru banget ternyata. Jadi lo melihara semut, kayak ada ratunya, ada segala macam di sebuah koloni gitu. Nanti semutnya bisa kemana-mana, lo bisa ngeliatin dia bawa daun, bawa apa gitu. Nah, buat gue seru. Cuman istri gue nggak ngizinin. Alasannya? Takut semutnya nyebar kemana-mana. Wah kurang update istri lu berarti itu. Kurang menurut gua. Nah, si Yuka bilang, wah kok terdengar seru banget ya. Jadi gue mau DM dia tadinya sebelum ketemu lo, tapi belum nih. Gue mau DM dia, gue mau nanya dia, lo kalau misalnya mau beli ajak-ajak gue. Tapi ini bang ya, walaupun terdengar aneh ya, gue tuh sempat kepikiran tapi bukan semut. Ini juga dilarang sama Grace. Kan kalau gue dulu pengen pelihara tikus 100 ekor. Aduh lucu lagi. Tikus 100 ekor, cuma semuanya gue pisahin. Gue tuh penasaran. Gue pengen kasih 100 lifestyle yang berbeda. Berarti tikus lab ya? Apa? Tikus lab yang mungkin putih tikus ya? lab. Tapi bukan yang kayak dia apa-apain. Cuma kayak misalnya tikus pertama, kalau tiap hari gue kasih makan sehari 3 kali, gimana ya? Terus yang tikus kedua, kalau satunya gue kasih matahari, gimana ya? Kalau yang ketiga nggak dapat matahari sama sekali, gimana ya? Gue penasaran aja gitu. Oke. Coba Grace nggak setuju. Tapi kan lo ada aloe. Lo cobain ke aloe. Lo kasih makan sehari 3 kali. Sama yang lain bedanya gimana? Oh lo pengen kayak gitu? Iya, sebentar pengen pelihara tapi yang bukan yang kayak, ya kan udah punya anjing juga kan. Ya pengen kayak yang kecil-kecil tapi banyak gitu. Kayak lucu gitu. Peliharaan lo yang paling ini apa? Yang paling menarik apa? Gak ada yang menarik sih, sekarang mah anjing. Kepikiran tuh aja. banyak yang pengen gue pelihara kayak tikus, gue pengen pelihara ulat. Oh ulet yang kecil ya? Iya. Mau jadi kupu-kupunya gitu? Iya, pengen lihat proses sampai jadi kupu-kupu gitu. Aduh lucu banget lagi. Tapi semut menarik juga sih setelah gue pikir-pikir. Semut menarik banget. Semut menarik banget. Itu harus semut merah atau? Semut merah bisa kata teman gue. Jadi tuh ceritanya memang gue lagi di rumah. Teman gue main ke rumah. Teman gue main ke rumah. Namanya si Astro. Terus diceritain lah bahwa dia tuh kalau misalnya lagi main ke rumah teman, kalau ngelihat kayak ada mungkin telur semut atau ratu atau apa, boleh gue bungkus nggak ratu lo gitu? Masa dibungkus sih? Dibawa pulang buat diternakin di koloninya dia. Gue pas denger itu kan tertarik kan, kayak tunggu lo ngapain? Iya gue pelihara semut bang. Ada komunitasnya itu? Lo ada konten kreatornya dari Kanada. Ada konten kreatornya? Ada bro, ada. Gue dikasih lihat konten kreator semut. Terus gue ngeliat, aduh menarik banget, dia ngasih lihat di sebelah gue kan. Jadi kayak misalnya nih ada kotak, nanti ada jembatan semut. Tapi lucu sih. Lucu banget. Terus ini kan transparan. Lo bisa ngelihat ratunya dilindungi sama semut-semut lain. Nanti dia ke atas kan transparan nih. Lo bisa lihat koloninya naik. Buat gue itu nggak akan nyebar sih menurut gue. Nah Anissa tuh nggak percaya, nggak terima, nggak bisa dia. Nanti kalau misalnya kemana-mana gimana? Kamu melihara ini aja sulit. Kamu ini. Cuman itu kan semut anyway ya. Terus ya bikinnya di kantor aja bang. Bener sih. Iya nggak? Kak Anissa mah nggak mungkin kenapa-napa. Ya. Iya oke. Di kantor aja. Bener juga ya kenapa nggak di sini ya bro? Iya. Kan bilang aja properti kantor. Bener dia juga jarang main ke sini. Iya. Taruh mana tapi ya? Sebelah ular lu kali? Samping ular itu bang. Di sini ada ular, ada semut, ada macam-macam di sini. Iya, terakhir ada kambing. Kalian yang bawa itu. Bener. Gua taruh di sini. Nanti mungkin atau gua taruh luar biar dapat sinar matahari kan. Betul. Iya kan? Jadi semut-semutnya di atas daun dapat sinar matahari. Jadi kan dia bangga. Masa bangga? Ya kan matahari bangga dong. Sun pride. Oh gitu. Iya. Kayak ini. Keren loh. Gak nyangka gue loh. Katanya gila banget. Daripada mati lampu. Tapi ya kalau kita kan di sini kerjaannya pengen makan minum yang praktis. Anak-anak di sini kan suka ngestok tuh. Yeah. Tio di sini suka bikin kopi ya. Kalau pagi cuma dia bikinnya suka lama. Kalau buat dia kan ritual bikin kopi segala macam. Nah kalau gue suka buah. Oke. Tapi kadang-kadang suka mager motongnya bro. Oke. Motong, ngupasin. Apalagi mangga yang kecil tuh kan gue lagi ngestok di rumah.
Mangga yang kecil. Mangga yang kecil, jadi kan ininya juga susah kan. Iya. Nah daripada ribet kalau lagi pengen buah, gue minumnya Sunpride. Sunpride tuh. Sunpride. Nah ini sebagai pelengkap buah bro. Nah ini dia Jod, biar lo nyobain juga. Silakan. Oke. Ini. Dia tuh ada yang solo, yang pineapple sendiri, tapi sisanya dia kombinasi 2 buah. Ada yang pineapple mango gua, itu pineapple guava, ada pineapple apple, juga ada pineapple passion fruit. Oh, jadi itu. dia macam-macam, biasanya kombinasi 2 buah meskipun ada pineapple sendiri juga. Ini tanpa tambahan gula, jadi fruktosa saja, tanpa pengawet dan tanpa tambahan air. Oke. Bikin segar, bikin mood naik. Mari kita coba, let's go. Ini 100% jus asli berarti Bang ya? 100% jus asli. Coba. Wah, mantap banget nih. Wih, segar lo ini. Seger ya? Bikin mood naik nih. 78% jus nanas, 22% jus mangga tuh. Oh, Jadi iya. 100%. Lu berapa persen di Ini situ? 65% jus nanas, 35% jus jambu biji. Ini berarti kayak, Mantap. apakah ini bisa jadi pengganti apa pelengkapnya Bang ini? Ini kalau gue sih bikinnya pelengkap. Oh, pelengkap aja? Pelengkap minum makan buah kalau gue. Jadi mah tetap makan buah ya? Ya kalau misalnya lagi nggak mager, ini kan buat kepraktisannya aja sih kalau gue. Oke. Taruh di kulkas, buka, ngambil sambil nanti minggu depan ngeliatin koloni semut gue. Ya, lagi jalan-jalan kayak gitu. Fitri dikerubungin semut. Kalau dia lolos gimana ya? Gue nanti DM Yuka deh. Gue bilang gue mau beli, mau ikutan gak? Gue gituin kali ya, gue setanin ya. Biar gue punya temen. Gue ikutan nih Bang, kalau lu. Bener nih? Iya, gue ikutan. Lu bener ya? Beneran, gue ikutan deh. Gue ikutan ya. Kita beli semut Iya. ya. Oke. Lucu banget lagi. Itu soalnya ada yang kecil, ada yang gede bro. Oh, yang ukurannya? Iya, kemarin lewat di TikTok gue gede banget soalnya. Ada yang dia satu. Lalu pernah lihat gak sih? Nah, dia ada yang jalur sampai ke atas. Ke atas rumah. Iya, dia ada pipa tapi dia buat ngambil daun di sana. Jadi ngasih makannya di sana. Oh, daunnya di sana. Nanti dia lihat. Dia lihat gotong royong Iya. semut itu bawa ke base-nya. Iya, betul. Terus di base-nya kelihatan tuh. Kelihatan. Ada rumah-rumah kecil-kecil gitu. Kelihatan. Gila gak sih? Lucu. Tapi itu makannya apa sih Bang, semut tuh? Apa ya? Makannya apa gak tahu juga gue. Maksudnya kan di ternak kan pasti kita harus kasih makan kan? Iya, banyak biasanya ada yang Air gula gitu gak air sih? gula, Atau apa ya? ada yang madu. Oh, manis-manis pokoknya ya. Iya, makanya gue lagi pengen mencoba gara-gara temen gue. Lama gue ngobrol sama dia. Pas gue tahu dia melihara semut, gue kayak lu apain aja tuh dia ngajarin gue. Nanti Tapi gini ini beneran Bang. udah bikin koloni semut ya? Kalau dia masih fase ngumpulin. Jadi dia pakai yang pipet buat lab gitu loh. Oh, oke. Dia masih fase-fase yang kecil-kecil gitu. Tapi dia bilang ke gue suatu hari dia mau bikin yang gede banget. Oke. Dan modular, jadi bisa ditempel-tempel. Misalnya lo udah bikin base di sini, terus lo mau bikin tempat makannya di kanan, nanti modular gitu. Dia bikin jembatan. Oke. Aduh seru banget. Gue gak sabar gue jadi. Untung lo ngasih gue ide, jadi gue kepikiran. Tapi kalau rumah yang buat syuting, Hah? gue lagi mau ngomong itu tuh. Rumah yang buat syuting maraton, dia kan gue sempat main. Ternyata itu tempat gua syuting film. Betul. Iya kan, film gue tuh dulu tuh syuting di sana. Nah, lu syuting total berapa hari tuh? 100 hari tuh? Maratonnya? Heeh. Maratonnya total itu di luar festival tuh 101. 101. 101. Berarti lo nyewa rumah itu 101 hari. 6 bulan. Lo nyewa rumah itu 6 6 bulan. bulan. Bro, gue tahu harganya bro, 6 rumah bulan. itu bro. Karena kan Mahal banget itu. kita, dan ini mungkin kalau Bang Radit mau tahu, kan kita krunya kan sekitar 20 orangan. Oke. Gak mungkin semuanya taruh di rumah itu. Oke. Jadi tanya mas pemilik si villa itu, rumah tersebut. Oke. Ada nggak rumah satu lagi yang kecilan? Jadi itu sebenarnya kita nyewa 2 rumah. Beda komplek tapi. Kok dia banyak banget rumahnya? Yang Jadi punya, dia punya 2 villa. Dia punya 2 villa. Dia punya 2 villa. Kayaknya lebih dari 2 villa dia punya. Tapi yang kita sewa tuh 2 villa. Yang villa yang kedua itu buat tempat istirahat kru. Kalau lagi ganti shift atau mau tidur. Oke. Dan supaya ada ini juga kan, supaya kita nggak nyatu semua WC kan. Kalau lagi mandi kan lumayan lama tuh kalau nungguin 20 orang. Jadi sewa itu sama sewa. Nah, kenapa kita sewanya nggak 100 hari aja? Karena pertama kan kita butuh preparation. Pasti. Yang kedua,
harganya bisa lebih murah lah kita kalau ngambil 2 rumah dan 6 bulan gitu. Karena gue tahu harganya. Lo dapat diskon berapa kalau 6 bulan gitu? Wah tuh negonya lumayan alot ya. Alot ya? Lumayan alot. 20% ada? Eh Lumayan. 10-15 mah ada. 10-15. Oh, lumayan. 10-15% mah ada. Lumayan lah. Ketika milih rumah itu rumah keberapa yang di dalam shortlist kalian? Nah inilah lagi-lagi nih. Lagi-lagi tuh kalau kadang mau dibilang benar, kadang juga kesel juga, ini gara-gara Arab semua. Kenapa tuh? Jadi ceritanya kita tuh sebenarnya kan dari venue tuh pengen eskalasi dari 1 ke 2, 2 ke 3. Otomatis kita butuh venue yang lebih gede. Oke. Yang ketiga season 3 ini. Nah, kenapa? Supaya tamu juga lebih nyaman. Ya kan, tamu juga lebih nyaman, tim juga makin besar, butuh venue yang lebih gede. Oke. Kita sempat ada perdebatan. Kita ada beberapa opsi kota. Oke. Jadi sebenarnya cuma 2 opsi karena udah paling masuk akal, Sentul dan Bali. Oke, 2 itu tuh. Sentul dan Bali. Oke. Bali kita masih mikir-mikir karena takutnya kalau kita mau undang guestnya tuh nggak bisa karena jadwalnya terlalu padat, terus harus terbang. flight bolak-balik, itu pertama. Yang kedua nggak bisa dipungkirin kalau Jakarta Sentul aksesnya lebih oke gitu untuk kemana-mana kalau kita IRL. Sedangkan kalau di Bali kan kita mungkin masih mapping dan masih agak buta gitu. Oke. So. Tapi kan banyak bisnis kreatif di Jakarta Selatan. Yes. Kenapa nggak di Jaksel? Nah itu sempat jadi opsi juga. Jaksel juga sempat jadi opsi. Pokoknya Sentul itu karena pengen kenapa Jaksel bukan jadi sebuah opsi lagi. Awalnya masuk opsi itu karena kita pengen jauh dari mana-mana. Karena? Biar kiri kanan tuh nggak rame. Oh, artinya nggak ganggu tetangga? Iya, atau? nggak ganggu tetangga. Kita belajar dari season 2. Kadang kalau kita terlalu berisik nggak enak sama tetangga. Jadi mending kita yang kalau bisa villa yang kiri kanan yang nggak ada orang atau misalnya kiri kanannya jauh gitu. Oke, di season 2 pernah diprotes kah? Sempat. Sama tetangga? Iya, tapi bukan soal keberisikan, tapi parkir. Karena kan parkir terbatas. Oke. Lalu itu kalian udah tahu lah 2 itu Bali atau Sentul? Iya, akhirnya kita coba cari. Gue minta tolong ke teman gue yang di Bali juga, boleh tolong nggak cariin villa budgetnya segini. Oke. Sambil cari Sentul. Sentul kita tuh ada lihat 3 opsi. Sentul udah punya 3 opsi. Udah punya 3 opsi. Nah yang kita tempatin adalah rumah pertama yang kita kunjungi. Gue berangkat bareng Gary, bareng Yuka, bareng Arab seperti biasa. Oke. Sama TP juga kalau nggak salah. Oh, TP juga. Kalau nggak salah sama TP juga deh. Berangkat, nyampe, ketemu sama ownernya. Oh, langsung ada owner, nggak pakai agen itu? Enggak, langsung sama owner janjian. Oke. Sama ownernya janjian. Gak lama keliling. Oke. Gue tanya ke Arab, yuk. Soalnya kita sore banget itu. Gue bilang, yuk kita ke rumah 2 ke 3. Di tengah-tengah gue tanya kayak gitu, ngapain? Gue udah deal sama ownernya. Dia udah suka. Gue bilang, ya lu tanya dulu kayak harganya. Nego-nego dulu. Kan kalau kita ngomong sewa menyewa kan, kalau kita mau banget kan owner kan suka gak mau turunin harga. Iya, kelihatan kan udah, wah ini orang nafsu nih. Jual mahal kayak gue bilang kan, apa kayak. Dia udah salaman sama ownernya. Kenapa dia nggak mau lihat sampai yang ketiga? Karena udah sesuka itu. Dia udah sesuka itu. Dia kayak gitu. Dia kalau udah datang udah suka. Dia udah bodo amat. Mungkin mau pilih yang kedua, ketiga lebih bagus. Gue tahu kenapa dia suka. Itu view kolam renangnya cakep banget. Iya, ya? itu emang bagus banget sih memang. Begitu lo masuk kolam renang, wow, lu lowong banget dan lu bisa lihat ke bawah. Betul, hijau banget juga kan. Oh, itu keren sih memang. Nah, rumah 2 dan 3 tidak sebesar itu sebenarnya. Sebenarnya sebesar juga, sebesar itu juga. Tapi dia belum lihat. Cuma mungkin beda konsep. Kalau ini kan yang pertama lebih modern kan, yang kedua lebih old school lah. Oke. Tapi yang ketiga tuh modern juga. Jadi dia udah deal duluan. Jadinya gue cancel yang 2-3. Gue bilang, Amin tuh Sin bilang deh yang rumah kedua 3 nggak jadi kita survei. Astaga, gila ya. Bisa seimpulsif itu ya. Impulsif doi, ya? banget. Oke, tapi belum DP dong, karena masih nego di 15% tadi kan? Belum DP. Akhirnya kan DP-nya tuh setelah seminggu atau 2 minggu gitu. Tapi udah UTJ. Udah UTJ dulu. Berapa gitu kalau nggak salah. Terus ya udah. Dibancakin dulu tuh, dia ini dulu. Iya, yang penting di lock dulu. Karena kan sebenarnya dia juga wanti-wanti takutnya kalau misalnya awal tahun udah book kita nggak tahu kan. Karena kan itu villa emang buat syutingan juga. Emang buat syutingan. Pas gua pakai juga enak banget dipakainya. Ya memang enak sih. Lowong, parkiran luas, angle manapun lo bisa pakai, dan sepi bener. Kiri kanan tuh kayak nggak ada kehidupan tuh. Padahal mah ada. Padahal ada, iya.
Tapi nggak merasa terganggu itu. Nggak, Kiri kanan nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Pernah lihat tetangga lewat keluar. Sempat lewat-lewat. Kalau pagi-pagi itu 3 bulan kan di sana. Jadi 3 bulan. Oh ternyata yang tinggalin ini, ternyata yang tinggalin itu. Jadi sering beberapa kali nyapa lah. Yang tetangga pernah kayak saya nonton tuh kemarin gitu. Enggak, kayak mungkin antara memang nggak tahu atau gengsi kali ya. Oh. Gitu. Jadi cuman lewat-lewat aja. Iya, lewat-lewat aja. Ownernya nonton nggak? Ownernya WhatsApp nggak kayak ini jangan lompat-lompat di ubin gua. enggak, kayaknya atau... enggak. Cuma kayaknya dari awal memang si ownernya tahu si Arab. Oh, ownernya udah tahu Arab. Oke, terus dia apa? Bilang nonton kan nggak ya? Sama sekali nggak? Enggak. Ya? Oh, sampai akhir menjelang masa sewa kayak sekarang juga nggak pernah bahas dia? Belum pernah bahas kayaknya. Atau mungkin bahasnya enggak ini kali, mungkin bahasnya ke Arab doang kali mungkin ya. Personal chat atau apa. Larangan nggak ada? Kayak misalnya jangan cerita horor ya di rumah ini atau... Larangan nggak ada, cuma Nggak dia ada ya? cuma titip. Bahkan kita kayak Bang Radit sempet datang kan lihat ada tangga besi tuh, yang Tangga kecil, besi. yang dekat kolam. Ya. Yang sebenarnya buat putar supaya gestar yang nggak ketebak. Ya. Itu kita bikin. Oh, lo bikinin. Kita bikin. Jadi se oke itulah ownernya. Jadi bilang bikin, ya nggak apa-apa, bikin aja. Yang penting nanti kalau udah kelar, kalau kita pakai Take out. stay aja, kalau nggak take out, gitu. Oke. Bagian mana dari rumah itu yang kalian pakai? Kalau gue seinget gue pas gue syuting tuh di atas kamar banyak banget tuh. Itu pakai semua. Itu pakai semua. Itu pakai semua. Ada 2 tempat, 2 kamar yang kita pakai buat ruangan kita bersembilan, sama kamar cewek-cewek kalau lagi nginep kita pisah. Ya. Terus satu ruangan itu kita pakai buat kebutuhan foto, sama ada kayak punishment room. Oh, punishment room itu ya, Ada. tahu gue ya. Terus satu lagi kamarnya Arab. Oh, kolam renangnya dipakai nggak? Kolam renangnya dipakai. Kagetnya dipakai. Lumayan sering kita pakai lah. Walaupun Oke. yang paling sering Yuka ya. Oke. Dia nyoba terus. Juga paling sering berenang. Iya. Oke. Karena kalau outdoor gitu kan suka panas, suka apa Iya. segala macam. Tapi hujan mulu gak sih Bang di situ mah? Kenapa? Hujan mulu di situ. Iya ya. Aduh, gue syuting pas kemarin nggak gitu ngeh sih soal hujan apa enggak gitu. Tapi gue kebayang lagi. Pagi-pagi bangun tuh matahari pasti cakep banget. Pagi-pagi kita belum tidur. Oh iya. Kalian tidurnya justru pagi. Iya, tidurnya pagi. Ya misalnya bangun pagi di kolam renang lihat matahari tuh sunpride di tangan. Sunpride di tangan, mantap. Kan buat outdoor activity juga cocok kan. Ngeliat sambil minum. Tepe ngambang tuh di Masa tepe ngambang kayak ya. Masa tepe kayak kan lagi berenang maksudnya. Wah, seru banget. Itu memori yang tidak akan terlupakan sih, Bro, 100 hari itu. core memory lah. Core memory. Core ya. memory. Terus sampai lo tua nanti lo punya cucu tuh Pasti kayaknya. ada ceritanya. Iya lagi. Semua live streamingan itu di save kah? Atau hanya beberapa aja? Kan kalau gue ngelihat channelnya Arab itu ada yang potongan-potongan. Tapi kalau for the whole stream? The whole stream selama 101 hari kecuali festival, itu sampai sekarang orang bisa nonton ulang publik. Oh, yang dari kemarin itu Dari hari orang bisa pertama nonton? bisa nonton. Nggak kita membershipin, nggak kita apa. Cuma di yang festival doang kita nggak tayangin. Oke, soalnya kalau gue ngecek kan dipisah-pisahnya per berapa jam ya kalau nggak salah. Itu berarti orang tinggal ngurut aja. Tinggal ngurut aja. Oh. Tuh. Kalian ada niat buat ngerapihin editannya supaya bisa ditonton sebagai VOD kah? Kalau nggak kan pasti banyak yang dead air Ya. apa. Itu nggak apa-apa, nggak usah pedulin aja tuh, biarin aja. Gak apa-apa. Sebenarnya dari kemarin tuh ada kepikiran. Kemarin kan ada kepikiran kita harus bikin VOD juga nih buat highlight beberapa hari jadiin satu. Oke. Sempat kita bikin, tapi kayaknya orang-orang juga lebih demen nonton replay ulang gitu loh. Karena kan kita lihat danya kan dari penonton kan. Dari Oke. jumlah penonton. Oh ternyata kayaknya lebih suka yang panjang-panjang. Karena kan kalau yang kita editin tuh bisa 4 hari jadi satu, kita pada-padatin acaranya. Itu orang nggak terlalu suka. Ya kayaknya ada yang suka, cuma kayaknya nggak sebanyak itu. Oke. Mungkin juga mereka udah nonton dari clipper-clipper yang lain kali. Oke. Si Fitri di sini, dia baru ngusulin kemarin, minta gue, Bang bikin bang 12 jam streaming. Udah pasti nggak mungkin. Gue kayak, gue mau ngapain Fit, gue mau ngapain. Ntaran bikin ini aja udah 12 jam aja kok, gini dia bilang gitu. Mau ngapain gue, tapi gue belum bilang iya atau enggak. Lo ada tips nggak buat gue? Kalau misalnya untuk orang tipe kayak gue nih, 12 jam streaming, supaya gue yang betah ya, bukan yang nonton betah ya. Iya. Supaya gue yang betah, gue ngapain ya? Selain ngeliatin semut gue.
Apa ya? Yang pasti gue yakin Bang Radit separohnya pasti main game. Separohnya main game. Separohnya pasti main game. Either kegiatan apapun lah ya. Kegiatan apapun mau. Yang penting bermain gitu. Iya bermain. Karena kan beberapa kali gue ngeliat Bang Radit kan sempat sama Adel, Dean main game bareng kan. Iya, walaupun gue nggak streaming tuh. Iya. Mereka yang streaming kan, gue bantuin aja. Gue sempat gue suka nontonin. Oke. Suka nontonin. Terus ya reaksi-reaksi Bang Radit juga maksudnya lucu gitu. Lucu kadang kayak mungkin karena mungkin nahan atau misalnya nggak cocok, bukan nggak cocok sih, mungkin kayak aneh sama streamer ini kan, streamer ini aneh. Gue bilang gue pun aneh kalau lagi main game tuh aneh. Orang lagi main game horor bisa ngobrol sama penonton kan rasanya aneh banget kan. Lagi guys ini gimana ya guys gini gitu. Iya. Nah, gue lagi bayangin kalau Bang Radit itu sambil streaming ada pressure, walaupun mungkin Bang Radit pengennya enjoy, pasti kan ada pressure untuk melayani atau penonton. Iya, penasaran. Itu yang gue nggak bisa tuh. Makanya gue kalau main game nggak pernah streaming karena itu. Pernah sih tapi sesekali doang. Gue tuh paling suka kalau main ke stream orang. Kayak Gema main Monster Hunter. Dia ngajakin gue tuh pas zaman-zaman Ramadan berapa tahun lalu tuh. Oke. Ya udah gue main sama dia. Adel miau out sama si Boba. Si Adel WhatsApp gue, Bang kita main yuk streaming gitu, ayo gitu. Tapi gue nya nggak streaming. Oh ya. Coba gue senang aja main ke ini mereka. Nah, kan gue kadang suka bacain komen-komen. Karena gue diajakin main sama si Adel tuh main game ini bro, escape room. Escape room ya. Disuruh iniin puzzle. Ya karena disuruh mikirin puzzle ya gue mikir dong. Jadi gue main gue mikir gitu. Nah gue ngeliat komennya, Bang Radit udah mau tidur tuh. Bang Radit diem aja. Lah, terus gue mikir, lah kan gue lagi mikirin gamenya. Ternyata memang harus tetap engage ya? Iya tetap engage. Oh, harus kayak gitu? Cuma kayaknya nggak harus gitu deh. Okay. Maksud gue kayaknya penonton juga enjoy ya. Kadang interaksi yang natural aja mungkin Bang ya. Yang maksudnya bukannya kayak gimana, bukan so menggurui atau gimana. Oke. Dengan Bang Radit main game aja kan mungkin orang jarang lihat. Oke. Iya Betul, betul. Penasaran nih orang-orang mungkin penasaran Bang Radit kalau main game kayak gimana. Apa kan selama ini kan mampir di stream orang kan. Iya. Pasti kayak gue aja penasaran Bang Radit kalau main game sendiri streaming gimana ya. Apakah dia akan benar-benar cuek sama penontonnya atau nggak enak sama penontonnya. Kayaknya lebih ke cuek deh. Karena gue gue kalau main tuh bro. Gue bisa kayak masuk ke apa yang gue lagi mainin gitu loh. Iya. Karena buat gue memang pelarian gue kan ke game-game gue ini gitu. Nanti kalau lu main sendiri Bang, lagi streaming game nih, kita ngomong game ya. Apalagi pikiran 12 jam, anggaplah 4 jamnya main game. Game kita ngomong lah Monster Hunter. Selalu ada orang-orang yang lebih so tau daripada abang. Maksudnya gimana? Selalu ada. Giniin aja. Lu Iya. ngapain sih gini gitu? Oh, Bang tuh salah tuh. Harusnya belok kanan. Harusnya belok kiri. Nah itu yang kadang bikin tilted kita. Kalau buat gue baru bikin tilted. Kesel. Karena mungkin mereka udah nonton Yang lain atau udah nonton walkthrough-nya. Maksudnya kita kan pengen experience for the first time kan. Apalagi kalau game story kan. Iya. Gitu. Itu kadang rese tuh. Gue juga takut kena spoiler. Nah itu nggak bisa terelakkan tuh. Pasti ada aja spoiler. Atau kita mohon-mohon aja. Jangan spoiler ya guys. Enggak sih. Tapi biasanya kan udah memang moderatornya itu. Kalau udah ada moderator tuh biasa tuh. Bisa kayak yang spoiler deletin sebelum kita baca gitu. Oh gue bisa ngajak orang jadi moderator? Bisa dong. Di YouTube? Di YouTube. Moderator. Oh, jadi baru tahu buat live chat mereka bisa ngedelete message orang, bisa nge-ban orang, bisa nge-time out orang berapa detik gitu. Tapi karena maraton lah, gue tahu bahwa live chat itu bisa member only. Ya bisa member only. Nah itu menyelamatkan banyak hal tuh. Yes. Jadi ke filter sendiri. Ya. Yang komen ke filter jadinya. Betul. Itu gara-gara maraton. Gue ngeliat, oh ternyata bisa ya diginiin ya. Akhirnya gue coba ternyata memang bisa juga gitu. Nah kenapa di maraton season 1-2 logo membershipnya masih pakai yang default ya? Karena belum dibikin-bikin. Nggak kepikiran mau bikin kayak gimana. Orang bodoh aja. Orang tiba-tiba mau bikin gimana. Nggak ada yang ini. Berarti ini semua dari main-main, dari nongkrong-nongkrong menjadi serius? Iya, betul. Seserius apa kalian sekarang ini? Dari yang tadinya pergi ke Jepang kan? Iya dari pergi Jepang jadi iseng-iseng. Seminggu, terus 1, 2, 3. Mungkin kalau ditanya seserius apa, gue nggak tahu apa yang kita kan masih sesuai dengan gini ya. Sorry gue potong bang. Founder-founder ini
menurut gua. Kita tuh cuma bonekanya Arab. Kita kebetulan orang pertama aja yang kemarin dimulai season 1. Jadi kita masih ngikutin arahan Arab aja. Maksudnya kita juga respect sama keputusan. Jadi mau bikin apa ayo, mau istirahat ayo. Cuman gue sempet sampein, sayang nih AAA ini kalau bubar. Maksud gue IP-nya juga udah sebesar itu kan. Betul. Gitu kan. Dan orang tuh pasti masih adalah beberapa yang nungguin kita bersembilan bareng. Pasti kita harus kerjakan sesuatu gitu. Iya. Sayang kalau kita bersembilan berhenti project. Kalau maratonnya selesai mah gak apa-apa. Yang penting kita kan we go to another project gitu. Tuh, akhirnya awal-awal Arab gak mau tuh. Pokoknya habis maraton udah. Kita bubar. Kita bubar, kita temenan. Tapi ya udah gak usah sendiri-sendiri aja. Gitu. Tapi gue bilang ini harus tetap dilanjutin nih Rap. Kalau enggak sayang. Karena ini fanbase-nya udah gede banget. Terus ini juga kita harus bikin sesuatu juga buat nge-maintain lah. Lalu ya kalau ditanya seserius apa, ya Perusahaan udah ada dong. ya udah jadi IP lah bang mungkin ya. Kita udah daftarin hakinya dari AAA-nya, dari maratonnya, dan juga dari festival yang terakhir. Lu tuh kalau gue ngerasa lu sebagai voice of reason-nya si Arab yang bisa bikin kemauan dia tuh jadi punya struktur sih, feeling gue gitu. Karena banyak bisikan-bisikan lo yang ternyata jadi oke kan, kayak termasuk festival kan lo yang bisikin juga ya. Iya bisikin habis itu gue tinggal. Suruh tim yang ngerjain. Itu enggak, karena kalau festival sendiri awalnya itu gara-gara gue lagi di konser mana gitu. Gue ngelihat drone show. Drone show di festival tersebut. Oke. Terus gue lagi sama TP, beneran lagi sama TP. Closingan season 3 sih kalau ada drone show sih ngeri loh. Gue bilang bagus loh. Terus cuma mau keluar berapa M kau? Dia bilang gitu kan. Gue bilang ya udahlah gampang lah. Terus gak lama pas meeting season 3 gitu kan. Awal-awal meeting nanya ini closing gak? Gue si Arab evaluasi dulu. Apa yang season 2 kita lakukan mau dilakukan lagi. Apa yang sekiranya jelek gak perlu dilakukan. Oke. Terus tiba-tiba kepikiran lah gue. Rap, gue males nih. Kalau season 3 tuh kita closing harus di sofa ngobrol nangis gitu. Gue kayak kurang gitu. Kayak harus ada sesuatu nih. Apa Jod? Gue bilang gak tahu, festival kali. Bikin aja festival. Awalnya dia gak mau. Dia ngomong sama gue, gak berani gue kalau festival. Karena sangat beda kan. Dan mungkin teman-teman gue yang lain kayak Arab, Revi, Aloy sering main di festival. Tapi kan gak pernah jadi orang yang bikin festival kan. Iya, lo gak pernah membuat festivalnya. Dan itu kan sangat risky kan. Dari keamanan lah, dari produksi gitu-gitu. Apalagi kan produksi 2 langsung kan. Dari streamingnya dan offline-nya kan. Takut. Awalnya dia bilang, ya udah kita tetap closingan tapi di klub aja. Atau di klub kita sewalah klub 500 yang venue 500.000. Gue bilang, ya. Venue 500.000 maksudnya? 500 orang. Oh 500 orang. Terus gue bilang, ya sayang banget. Kayak gitu mana gue masih cengeng gitu namanya after party. Bubaran. Bubaran ngapain? Bikin lain keren gitu. Terus Arab nanya, ya udah harus siapa aja line up. Gue bilang kalau line up bebas. Tapi menurut gue karena ini festival kita, ya udah kita aja line up-nya. Jadi kalau orang datang kecewa pun kan line up-nya memang kita. Oke. Takutnya kalau misalnya line up yang lainnya kita yang bukan yang kita ngisi, bukan kita ininya, orang udah bayar ternyata bandnya mungkin sound systemnya agak jelek atau kayak gimana atau mungkin kurang proper, orang bisa kecewa. Tapi akhirnya Arab mau karena ya udah kita bikin closingan. Ini kita yang bikin festival. Jadi in case something happens, ya udah ini kita 9 orang tolol ini mencoba bikin festival. Dan kita udah wanti-wanti dari awal kalau banyak kurangnya. Memang pasti ada banyak kurangnya gitu. Oke. Berarti waktu lo ngusulin itu ke Arab, kita aja yang main. Kan kalau gue lihat kan ada banyak bintang tamu tuh. Itu belum nyampe sana tuh mikirnya tuh. Belum. Karena habis itu kan jadi pembahasan lagi. Meeting selanjutnya langsung bahas. Kalau kita doang, lu bayangin 8 jam kita perform mau ngapain? Capek juga sih. Gue bilang iya juga sih, tetap harus ada yang lain-lain. Akhirnya di situ. Dan sebelum maraton kan udah meeting-meeting kayak gitu kan. Bahkan setelah maraton dimulai itu baru mulai meetingnya. Itu pun nggak ada keputusan apa-apa karena di tengah-tengah di setengah perjalanan maraton, Ara masih bilang gue kayak masih nggak pede deh Jod. Nggak pede jualan tiket atau nggak pede? Nggak pede jualan tiket itu pertama. Yang kedua nggak pede bisa proper.
gitu. Ya, dan yang ketiga takut aja lah karena kan udah menyangkut orang datang kan. Oh iya lagi. Takut kan. Jadi kita benar-benar ketok palu itu nunggu Arab. Arab itu ketok palu untuk bikin festival, Hamin 40 hari festival. Gila bro, biasanya nyampe dia setahun gak itu? Biasanya nyampe minimal 6 bulan. Iya. Aduh pusing banget itu. Tapi yang paling pusing tuh Gary lah. Karena kan ditanya kan project manajernya siapa nih? Mau siapa nih? Walaupun kan udah ada timnya. Mau salah satu dari kalian mau nggak? Kalau nggak kita bisa hire orang. Gary yang kayak yaudah coba gue aja karena salah satu yang bantuin kita di perfestivalan ini yang flow-nya seperti apa itu temennya Gary sebenarnya. Oh, jadi dia nyariin vendor. Dia nyariin vendor, dia kenalin ini itu ABC dan memang sudah di dunia festival itu udah lama dia. Gua karena punya IO juga, banyak hal yang tidak terduga terjadi di hari H. Iya, Lu ada dong? ada. Apa? Contoh. Masalah dan akhirnya terselesaikan. Masalah Tapi keringet dingin tuh. Sound check itu kan sampai jam 12 kalau kita. Sound check ya. Sampai jam 12 karena open gate itu pengennya jam 2. Jam 11 gue jam 10 apa jam 10 ya. Gue dapat kabar. Ini audio kita bermasalah nih. Kenapa masalahnya? Audionya bermasalah nih. Gue nggak ngerti teknisnya, tapi katanya gue tanya, bang, gue nggak ngerti teknisnya. Cuman kalau nggak diperbaiki sekarang, apa akibatnya? Kalau diperbaiki, apa yang harus dikorbankan? Oke. Gue mau langsung nanya detail gitu, nggak mau nanya detail karena gue nggak paham juga. Oke, tapi keren tuh, keren. Terus. Dia bilang, kalau lo nggak berhenti seharian, itu lo bakal dengar sound dari apa namanya drum yang bagian apa kicknya itu pecah. Gue bilang yang keganggu yang streaming atau yang lokasi dua-duanya keganggu. Tuh gue tanya, gue kan nggak ngerti musik. Gue tanya kalau kick itu agak pecah emang orang bakal ngeh banget sih bang, dan ini biasa performer bisa marah. Gue bilang oke, berarti harus dibenerin doh. Kalau gue tanya benerinnya berapa lama bang? Dia bilang nggak tahu nih, harus dicek dulu barangnya. Kalau misalnya bisa benerin 30 menitan, kalau nggak bisa dibenerin harus ada barang pengganti, mungkin 40 atau sampai 1 jam. Gue bilang oke. Kalau gitu yang dikorbanin apa? Gue tanya. Isoma sih bang, kalau mau dikorbanin. Kalau acara yang nggak mau kena potong, Isoma kita potong. Enggak, maksudnya Isoma jadi lebih pendek. Iya, Isoma jadi lebih pendek. Karena kan mau pasti mundur 30 menit. Karena kan soundchecknya diberhentiin langsung. Oh, artinya karena acaranya ngaret. Karena acara yang ngaret. Oke. Soundchecknya pas itu karena audionya terganggu, jadi soundchecknya harus berhenti dulu. Oke. Baru dilanjutin. Dan gak mungkin kita ngorbanin soundcheck para performer yang lain kan. Mereka butuh kan, itu penting banget. Akhirnya gue bilang Isoma nggak bisa bang kalau lu potong, karena kan orang tuh seharian butuh makan, butuh sholat. Terus gue tanya, ya udah performer pertama siapa? Side brother berapa lama? 50 menit. Gue bilang ya udah bang, bisa nggak usahain 30 menit? Openingnya ngaretin aja 30 menit, lu korbanin Side brother, jadi Side brother cuma setengah jam. Lalu? Ya udah itu yang terjadi. Itu baru satu tuh. Tapi banyak kan pasti. Event tuh banyak bro, apalagi skala lu. Iya, itu baru satu. Pusing gak sih lu sebenarnya hari itu? Di hari itu mungkin kalau di hari H ya, kalau di hari mungkin gak pusing karena mungkin fokus ke perform ya. Apalagi kalau udah gitu udah di open kan gue udah fokus perform, fokus ke teman-teman yang lain gitu. Yang pusing mungkin yang yang ininya kan Cynthia sih yang paling pusing. Cynthia pasti pusing banget ya. Gary juga pusing lah itu. Gue ngelihat di Adili Idola, Cynthia juga kayaknya kemana-mana tuh. Iya. Padahal kan tuh acaranya Panji ya. Betul. Tapi ada dia. Sibuk banget. Gak tahu deh dia mah. Pasti ada urusan lain lah ya. Wanita hebat lah itu gue bilang ya. Siarap lah ya. Cynthia mana? Dari backstage keluar. Ya gitu. Wah masih dipanggilin. Oke. Terakhir buat lo apa project yang bisa di-share untuk Jot pribadi ke kita semua? Oh, Jot pribadi. Iya, buat lo pribadi. Kalau dari gue pribadi tetap ini sih bang, gue ngerasanya kerja kolektif tuh ternyata sangat menyenangkan dan lebih enak walaupun ada pusing-pusingnya. Oke. Jadi mungkin kedepannya kalau untuk gue pribadi untuk di digital YouTube gitu akan lebih sering gue sama Side Brother atau Triple A. Oke. Yang pasti kalau sekarang Side Brother karena ternyata kalau kolektif walaupun pusing banget tapi ternyata resultnya tuh sangat enjoyable karena kayak nongkrong. Terus paling ya apa ya? Plan basic lah. Tahun depan pengen merit. Oh Agustus bang, puji Tuhan. Oh lo jadi merit? Kan katanya gak boleh. Kan udah kelar maratonnya. Tahun depan merit dong. Masa gak boleh? Oh tahun depan, gue pikir tahun ini. Tahun ini masih gak boleh kan? Tahun ini masih gak boleh. Bukan gak boleh. Preparation kan udah sangat singkat. Terus
puji Tuhan sih Agustus ini project kalau untuk sendiri ditawarin, udah dapat tawaran film Bang Agustus. Main Iya. di luar Di luar kalian. Walaupun ya gue nggak bisa spill banyak tapi ada tawaran lah. keren banget. Iya. Deg-degan nggak? Deg-degan lagi. Karena nggak ada temen lu kan? Nggak ada Ada, teman-teman. masih ada. Cuma kayaknya kalau temen gue ada Aloy juga tapi. Oh ada Aloy juga. Aloy Ya juga. minimal ada Aloy lah ya. Karena Aloy main di punyanya Falcon tuh. Iya tuh. Film apa ya? Banyak dia film dia sekarang ya. Comic 8 ya? Ya, Comic 8. Ya si Aloy kan main di situ. Kaget gue pas liat trailer tuh, gila si Aloy udah main di Falcon gitu. Itu akan lo seriusin nggak? Karena kan banyak yang bilang acting lo oke di situ. Si Arab kan ngomong tuh. Lo akan seriusin nggak? Pengen coba nih, lagi nyari-nyari acting kelas sih Bang. Gitu. Karena nggak mau dari yang kemarin doang. Kalau dari kemarin doang kan acting coachnya kan masih Ciprot kan oke. Maksudnya oke dalam artian itu kan kemarin mendadak banget buat project satu film harusnya horor. Nah kalau sekarang tuh gue kalau memang pengen ambil film lagi, gue pengen ambil acting kelas dulu gitu. Oh, acting kelas bareng-bareng atau private coach juga bisa? Nah apapun deh itu Bang, private coach oke, bareng-bareng gue juga oke gitu. Yang penting cari pengalamannya dulu. Bener sih, itu kayak penting sih. Iya. Gue terakhir sama Mas Badar tuh, Susilo Badar tuh. Itu gue main film di skripnya dibedah, dikasih arahan. Itu emang ngaruh banget sih acting Iya. coach itu sih. Oke, cuman lo seneng lah ya ngelakuin hal-hal. Yang penting lo genuine kan, yang penting Iya, lo iya. tulus ngelakuinnya kan. Yang penting 100% asli kan. 100% nanti seperti Sunbright Bang. Betul sekali, 100% Yes. jus buah asli. Yang ini ya, tadi salah gue. 100% jus buah asli. Makasih Jod, Terima udah kasih mampir Bang ke sini. Radit, terima Good luck kasih. buat lo dan semua project Ya, lo. Thank you makasih. semuanya. Ya.